Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abnai wa banati al-ahibba, anak-anakku semua, alhamdulillah malam ini kita kembali bisa menyampaikan mawa'id al-usbu'iyah. Kita menyampaikan pengajian kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan bahwa ilmu apapun yang kita dapatkan, apakah itu ilmu kalam yang terkait dengan akidah ataupun tauhid, atau juga berbicara tentang ilmu khilaf, ilmu jidal, ilmu kedokteran, ilmu arud, ilmu nahwu dan sebagainya, kalau itu semua tidak didasari mencari ridha Allah, itu akan sia-sia. Nah, sekarang ini terkait dengan al-ilmu wal amal. Ilmu dan amal itu kedua-duanya itu tidak akan terpisah. Persis antara ruh dan jasad. Kalau terpisah salah satunya, pasti tidak manfaat. Jasad kita selama masih ada ruh, masih bisa melaksanakan perbuatan amal yang manfaat untuk dirinya ataupun untuk umat manusia. Tapi kalau seandainya terlepas, ya berarti jasad kita ini sudah tidak ada manfaatnya. Sama seperti orang yang sudah mati. Sama juga antara ilmu dan amal ini diibaratkan dengan dua mata uang. Kalau seandainya dua mata uang ini tidak ada sebelahnya, pasti uang itu tidak akan laku. Nah, demikian ilmu dan amal. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di sini menyatakan, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Ayyuhal walad, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Adapun ilmu tanpa amal itu junun, persis seperti orang gila. Sebaliknya, amal yang tidak didasari dengan ilmu tidak mungkin akan terjadi. Artinya tidak akan hasil kepada sebuah perbuatan. Nah, ketika muallif menyampaikan al-ilmu bila amalin majnun, ini tashbih. Ya, kalian tentunya kelas 4 atau kelas 5 sudah mempelajari tashbih. Ada musyabbah, ada musyabbabih, ada
wajh syabah, ada juga adawatut tashbih. Nah, ketika di sini diibaratkan al ilmu bila amalin, di sana membuang adawatut tashbih. Ya, adawatut tashbihnya apa? Di sana antara adalah kaf. Al ilmu bila amalin kal majnun. Diibaratkan seperti orang gila. Kenapa dikatakan orang gila? Oh, namanya orang gila itu kadang-kadang mengambil apapun dia bisa. Mengambil baju, mengambil celana. Tetapi namanya orang gila kadang-kadang ngambil celana tapi celananya nggak dipakai. Justru bisa jadi dipakai sorban oleh dia. Ya. Tapi justru anggota tubuhnya tidak tertutup apa-apa. Nah, itulah ibarat orang yang mempunyai ilmu tetapi tidak diamalkan. Nah, di sini dalam syarahnya dikatakan ya bahwa ilmu yang tidak diamalkan itu seperti orang gila. Ya. Dikatakan di sini at-tashbih seperti kaqaulika Zaidun asadun. Nah, ini tadi yang habis sampaikan, ini namanya tasbih baligh. Tasbih apa? Tasbih baligh. Ketika tasbih baligh itu adalah tidak ada adawatut tashbih dan juga tidak ada wajah syabahnya, tidak ada. Nah, di sini idza kana al-ilmu bila amalin jununan fayakunul alimul ghair al-amil majnunan. Kalau seandainya ilmu itu tidak diamalkan adalah seperti orang gila, maka orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya juga adalah persis seperti orang gila. Li'annal majnuna idza ra'a syai'an yudrikuhu lakin la yasta'miluhu fi mawdi'ihi. Karena kalau orang gila yang habis contohkan tadi bisa saja mendapatkan apapun. Dia ambil kopiah tapi kopiah itu tidak dipakai. Dilempar-lempar. Nah, itu namanya sudah tahu manfaat daripada peci itu adalah untuk diapakan? Dikasih sepatu, tetapi sepatunya tidak dipakai, ditendang. Nah, ini berarti apa ini? Tidak ubahnya seperti orang gila. La yastamiluhu fi mawdi'ihi. Dia tidak menggunakannya itu pada Jadi kesimpulannya siapapun orang yang tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya itu sama saja gila. Orang yang berilmu, misalnya apa? Orang yang berilmu itu dia ngerti bahwa yang namanya tidak sholat itu adalah berdosa. Tahu dia ilmunya, tetapi dia tidak amalkan. Tahu dia yang namanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tetapi dia tidak melaksanakan. Ilmunya tahu tetapi tidak diamalkan. Nah, maka ini oleh Imam Al-Ghazali diibaratkan adalah seperti orang. Sebaliknya, bagaimana wal amalu bila amal bila ilmin? Orang yang melaksanakan ya, tapi tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Seperti tukang jahit suruh bikin celana panjang, tahu-tahu jadinya celana pendek. Kira-kira orang yang mesen suruh bikin celana panjang atau celana pendek kira-kira bisa diterima nggak? Tidak. Layakun di sini tidak akan jadi kepada tujuan yang dimaksud. Suruh bikin
Misalnya apa itu baju, tapi tahu yang jadi BH. Nah ini pasti orang yang pesen nggak mau nerima. Jadi pesanan itu kan harus sesuai dengan apa yang dipesan. Demikian pula sholat yang kita lakukan, sholatnya bagus, ruku sujudnya bagus, tetapi nggak ngerti ilmu. Ya. Sedang sholat misalnya dia garuk-garuk berlebihan, sholat khusyuk, fatihahnya bagus tapi kentut. Dia sholat cuek saja, dia sudah hadas diterusin, sangkanya buang air buang angin itu tidak membatalkan. Nah ini adalah orang yang melaksanakan sesuatu tetapi tidak dengan. Makanya di dalam Matan Zubat Ibnu Ruslan mengatakan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Kamu tidak belajar ini Matan Zubat. Siapa orang yang beramal tetapi tidak disertai amalnya itu dengan ilmu, mardu ditolak, tidak bakalan diterima. Makanya di dalam surat Al-Kahf kamu sering baca itu, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Ini ada dua berarti. Siapa orang yang ingin ketemu dengan Allah, ya qa'a rabbi, berarti nanti di surga. Orang yang ketemu dengan Allah itu adalah orang-orang khusus. Makanya wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha. Mereka penghuni-penghuni surga itu wajahnya wajah berseri-seri, nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan kepada Tuhannya dia melihat. Artinya dia berjumpa dengan Allah. Nah, ada juga yang menafsirkan bahwa wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Di sini diartikan dengan siapa orang yang amalnya ingin diterima oleh Allah. Amalnya pengen diterima oleh Allah. Gimana? Dua syarat. Kata ayat ini mengatakan, pertama, falyamal 'amalan shalihan. Yang pertama adalah amalnya harus amal yang soleh. Amal soleh itu yang seperti apa? Adalah amal yang benar. Amal yang benar itu adalah amal yang sesuai dengan ilmu. Sholat kita kalau pengen diterima oleh Allah harus dengan ilmunya. Maka ngaji, belajar itu hukumnya wajib. Al-amal bil ilmi. Yang namanya ilmu itu adalah amal itu harus disertai dengan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu sebelum amal. Jadi jangan amal dulu baru ilmu. Sholat kita tidak paham, pakai wudhu atau tidak, sah atau tidak, kita tidak tahu. Yang kayak begini ini namanya tanpa ilmu. Syarat rukunnya nggak tahu. Sholat yang kita lakukan, ya, rukun sholat kita nggak tahu. Apakah baca Fatihah itu hukumnya rukun atau bukan? Kita tidak tahu. Kita tidak pernah baca Fatihah langsung Allahu Akbar, sujud, ruku, sujud, atau bahkan sujud dulu baru ruku. Nah ini yang kayak begini adalah tanpa ilmu. Maka dengan demikian di sini Imam Al-Ghazali mengatakan wal amalu bila ilmin la yakun. Artinya la yakun tidak mungkin akan terrealisir dengan tujuan-tujuan yang wa'lam, kata Imam Al-Ghazali, anna ilman
la yub'idukal yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala ta'ah lan yub'idaka ghadan an nari jahannam. Ketahuilah oleh engkau, kata Imam Al-Ghazali, bahwa sesungguhnya ilmu yang mana ilmunya itu la yub'iduka, tidak menjauhkan engkau dari maksiat. Ilmu yang sekarang yang kamu pelajari, kalau seandainya ilmu yang mana ilmu itu tidak membuat engkau jauh daripada maksiat, wala yahmiluka 'ala ta'ah, dan juga ilmu yang kau pelajari itu adalah tidak membuat engkau itu bertaat kepada Allah, tidak mendorong engkau untuk taat kepada Allah, maka ilmu yang seperti ini adalah la yub'idaka ghadan an nari jahannam. Artinya ilmu yang seperti ini tidak akan menjauhkan engkau dari neraka. Makanya ilmu yang kita cari di pesantren ini, anak-anakku, harus bisa menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, harus menjadikan kita ini adalah tidak bermaksiat, jauh daripada maksiat, dekat dengan taat. Ini namanya ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu yang kita pelajari justru tambah jauh dari Allah, kita terus mencari kehidupan dunia, kita abaikan akhirat, kita lebih ingin dicintai oleh manusia ketimbang kita dicintai oleh Allah, maka ilmu yang seperti ini, anak-anak, la yub'idaka ghadan an nari jahannam, maka ilmu yang seperti ini tidak akan menjauhkan engkau dari neraka. Artinya justru engkau tambah. Nah, makanya kamu yang kamu pelajari nanti bulan Ramadan, anak-anakku, kalian itu di samping puasa, ya, di samping kalian baca Quran, sebentar lagi kita puasa ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita disehatkan. Amin. Dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita mudah-mudahan sempurna menjalankan ibadah Ramadan, baik sholatnya, sholat qiyamul lail. Maksud qiyamul lail di sini adalah sholat tarawihnya. Sholat tarawihnya komplit selama 30 hari, 1 bulan penuh. Puasanya juga penuh, kecuali kalau perempuan. Kalau perempuan pasti saja ada halangannya. Maka kalau laki-laki tidak ada alasan, tidak ada alasan. Saya sedang datang bulan. Kalau laki-laki tidak ada alasan datang bulan. Kalau laki-laki tidak ada. Maka kalau perempuan wajar. Kalau perempuan wajar, diciptakan oleh Allah kudratnya seperti Nah, maka dengan demikian di dalam bulan suci Ramadan di pondok ini, selain kalian itu adalah puasa, jangan sampai kita salah menafsirkan sebuah pernyataan yang menyatakan bahwa naumus shaim afdol minal abid. Apa namanya? Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu akhirnya tidur terus. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Kerjanya tidur. Maksudnya tidur itu menjadi ibadah daripada kita mata jelalatan, daripada kita mulut ngobrol tetapi ngobrolnya menggunjing, ghibah,
namimah. Kita tidak tidur cuma main HP doang, isinya melihat konten-konten yang maksiat. Melihat HP tapi menyebarkan berita-berita yang hoax, tidak benar, menyebarkan fitnah. Nah, baru itu kamu daripada itu lebih baik tidur benar kalau itu. Tapi kalau umpama tidur dengan belajar, tidur dengan baca Quran, tidur dengan baca sholawat, mau sama? Ya bagusan belajar, bagusan baca Quran, bagusan sholawat. Jadi selama Ramadan kita harus tamat kitab-kitab yang dipelajari. Kelas 1 insya Allah kalian sudah siapkan wasoya. Sudah punya kitabnya? Belum? Lihat di kantin. Siap belum? Kemudian kelas 2-nya apa? Ada usulul murid. Itu juga sama kalau ada usulul murid ini karangan Imam Haddad, Imam Muhammad bin Ali Haddad yang kita biasa baca ratib. Kelas 3 Sulamul ini kitab-kitab yang mendekatkan diri kepada Allah semua. Kita kalau sudah baca kitab-kitab ini tambah takut kepada Allah. Tambah takut, tetapi justru tambah takut begitu, takut kepada Allah kita lari. Justru takut kepada Allah kita mendekati. Beda kalau kita takut sama manusia. Takut sama Indro kita jauh. Orangnya menyeramkan. Kita jauh. Tetapi kalau takut kepada Allah, kita ini adalah justru tambah dekat dengan Allah. Makanya ada namanya kurban. Kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ila Allah. Ini bulan puasa. Kemudian kelas berapa? 4-nya nanti mempelajari apa itu? Selibat itu adalah karangan Syekh An-Nawawi. Kita baca. Paling panjang itu harus tamat itu 15 hari. Wah, itu makanya jam tayangnya bisa lebih banyak. Bisa jadi habis tarawih sampai jam 12. Bisa jadi siangnya dari jam 9 sampai jam 12 juga. Bisa jadi yang lain-lain jam 11 sudah selesai. Nasoihul ibad karena banyak. Kemudian kelas 5-nya itu Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, karangan Imam Al-Ghazali. Nah, itu juga sama kita tasawuf, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti kelas 6-nya itu risalah Al-Mu'awanah karangan Imam Al-Haddad. Nah, ini kitab-kitab yang kita pelajari selama bulan suci Ramadan itu semuanya adalah kitab-kitab yang ini. Ya, kitab-kitab yang tidak menjauhkan kita dari Allah, tetapi justru mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mendekatkan diri kita kepada surga. Menjauhkan kita dari api neraka. Waktu itu kan anakku siap dari sekarang. Tetapi ilmu-ilmu yang dipelajari itu semaksimal mungkin kita amalkan. Ya, amalkan oleh kita. Tambah tinggi ilmunya, tambah tinggi juga amal. Tambah tinggi kelasnya,
ketasawufannya juga tambah tinggi. Jadi kalau sudah kelas 5, kelas 6 itu sufinya masya Allah. Tasawuf dekat kepada Allah, menjauhi daripada maksiat. Bukan sebaliknya. Sudah kelas 4, 5, 6 justru bukan sufi kayak orang baru belajar kemarin, cuek, udah ngerti hukum, soalnya udah kenalan sama malaikat Malik, soalnya lo sudah panasnya berapa derajat sudah paham, makanya cuek. Nah ini hati-hati, justru kelas sudah tambah tinggi, ilmunya sudah tambah banyak, justru disitulah kita harus banyak mengamalkan ilmu yang kita. Makanya Imam Al-Ghazali menyampaikan, "I'lam anna ilman la yub'iduka al-yawma 'anil ma'asi wa la yahmiluka 'ala al-ta'ah an yub'idaka ghadan 'an nari." Kalau ilmunya itu tidak menjauhkan kamu dari maksiat, bukan tambah takut kepada Allah, ya, dan juga tidak mendekatkan kalian kepada Allah, tidak mengajak kalian memotivasi bertaat kepada Allah, maka kata Imam Ghazali, jangan salahkan kalau ilmu yang membuat kalian seperti ini bisa tidak akan menjauhkan engkau dari api. Wa idza lam ta'mal yawma wa lam tadarak al-ayyam al-madiyah taqulu ghadan yawmal qiyamah farji'na na'mal salihah fayuqalu ya Ahmad anta min gunaka tadi. Kalau seandainya ya, engkau tidak mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan itu, tidak diamalkan, dan engkau tidak bakalan mendapatkan dengan masa-masa yang sudah lewat itu. Artinya masa-masa yang sudah lewat kalian tidak manfaatkan waktunya itu dengan beramal, maka nanti suatu saat di akhirat pada hari kiamat kalian mengatakan farji'na na'mal sholihah. Ngomong kita sama Allah, farji'na na'mal sholihah. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Jadi ngomongnya itu kapan? Sudah di akhirat, sudah pada hari pembalasan. Itu ayat ini potongan daripada surat As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimun, jika engkau melihat orang-orang al-mujrimun yang bergelimangan dosa, yang kepala yang mereka semua tertunduk malu di hadapan Allah. Ayat yang seperti itu dalam surat As-Sajdah ayat 12, barangkali kalian bisa melihat itu kalau bawa Qurannya. Tapi lupa ayat semuanya itu. Ya. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mu'minun. Kalau nanti di akhirat, ya Rasulullah, engkau memperhatikan ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang bergelimangan dosa, yang kepala mereka ditundukkan di hadapan Allah karena malu, karena merasa dirinya nervous, sudah tidak ada harganya, diperlihatkan amalnya, tinggal mereka dilemparkan ke neraka. Dia mengatakan kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, sekarang kami sudah tahu, kami sudah melihat, kami sudah mendengar bahwa apa yang kami lakukan itu adalah semuanya salah.
Mendengar sih mendengar, tapi kita tidak mengamalkan ketika di dunia. Maka ya Allah, izinkan farji'na na'mal, minta dia dibalikan ke dunia. Kira-kira waktu itu Allah ngebalikin nggak ke dunia? Karena tidak lagi lantar ja'al ayyam allati mabat, hari-hari yang sudah lewat itu tidak bakalan penyesalan belah. Makanya kalian dimulai di pondok ini untuk mendapatkan ilmu yang sempurna. Untuk itu ilmu yang kalian pelajari di pondok ini mudah-mudahan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala